Assalamualaikum, perkenalkan saya Nur Hamidah Borokane dengan NIM 855586402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita akan melakukan ice breaking seperti biasa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Akan menyanyikan lagu nasional. Ayo maju Kak. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Alfa Rifki. Hadir, Bu. Akmal. Hadir, Bu. Atika Fairuz. Hadir, Bu. Ajlin Syahri. Hadir, Bu. Bayu Syaputra. Bu. Dwi Putra. Hadir, Bu. Fahri Noval Khairi. Faranisa Ajni. Hadir, Bu. Kesya Ramadhani. Muhammad Bambang Wahyudi. Hadir, Bu. Marvin. Hadir, Bu. Muhammad Ujair Fahmi Situmorang. Hadir, Bu. Muhammad Zakiul Abda. Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hari ini kelas 4 kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Di sini Bu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kalian hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi tahapan daur hidup beberapa jenis seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, atau kecoa. Yang kedua, menjelaskan perbedaan tahapan daur hidup beberapa jenis hewan dengan bahasa sendiri secara benar. Yang ketiga, menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan terhadap kelangsungan daur hidup makhluk hidup dengan kritis. Yang keempat, mempresentasikan tahapan daur hidup beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, dan kecoa. Baik, Ibu akan bertanya, pernahkah kalian melihat ulat menjadi kupu-kupu? Atau pernahkah kalian melihat kecebong menjadi katak? Nah, di sini Ibu punya gambar diorama kupu-kupu. Di sini Ibu punya contohnya. Yang pertama ada telur, lalu menjadi lalu menjadi kepong, lalu menjadi kupu-kupu. Di sini kita akan belajar daur hidup makhluk hidup. Yang pertama akan Ibu jelaskan pengertian daur hidup. Daur hidup itu
biasanya berlangsung beberapa minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Sejumlah spesies kupu-kupu memiliki tahapan kepompong hingga 2 tahun. Umur kupu-kupu dewasa hingga 2 minggu. Contoh yang kedua ada katak. Katak betina bertelur di kolam atau di sungai, biasanya mencapai 1.000 sampai 1.500 telur sekaligus. Yang kedua, pasir telur berjalan sampai kurang lebih dari 3 minggu. Kecebong itu akan memakan camangnya sendiri, dan fase ini akan berjalan selama 5 minggu, hingga kecebong tersebut menjadi katak muda. Dalam waktu 3 minggu, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Setelah menjadi katak, maka katak bisa hidup di darat. Ini dia contoh siklus metamorfosis katak. Di sini ada pengertian metamorfosis tidak sempurna. Coba dibaca, Bang. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut salah atau menetas tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna hanya mempunyai 3 fase. Metamorfosis tidak sempurna juga merupakan metamorfosis yang oleh juga alami metamorfosis pada setiap fase. Metamorfosis tidak sempurna tidak ada fase larva, ulat, dan kepompong pupa. Baik, pengertian metamorfosis tidak sempurna itu memiliki 3 fase. Yang pertama, tidak ada larva, tidak ada kepompong atau pupa. Ini dia contoh metamorfosis tidak sempurna. Dia ada 3 tahapan. Yang pertama menjadi telur, nimfa, dan langsung menjadi capung dewa. Apakah ada pertanyaan dari yang apa Ibu jelaskan tadi? Baik, berarti semuanya sudah mengerti. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagi. Kerjakan LKPD metamorfosis kupu-kupu katak. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan untuk ketua kelasnya yang telah membagi teman-temannya menjadi berbagai kelompok. Di sini Ibu akan bagikan apa yang akan kalian kerjakan. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaannya tentang metamorfosis kupu-kupu. Coba Kak. Ini dari kelompok 1 berkelompok Syifa Hayati, Syifa Zahra, dan Aditya. Coba, siapa yang baca? Kami membacakan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama larva, yang kedua pupa, yang ketiga telur, yang keempat kepompong, yang kelima kupu-kupu dewasa. Coba perlihatkan gambarnya kepada teman-teman. Ini dia tahapan dari telur, kupu-kupu, dan kepompong. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh dibuka. Sini kelompok 2 maju membacakan tentang metamorfosis kupu-kupu. Coba, Bang, dibaca dulu. Kalian dari kelompok berapa? Coba siapa saja angkatannya? Kami dari kelompok 2. Kami ada Fadli, Arsya, dan Adwa. Siapa yang akan baca? Arsya. Coba dibaca, Bang. Satu. Coba perlihatkan gambarnya pada teman-teman. Ini dia metamorfosis kupu-kupu. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini dia kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas metamorfosis kata. Coba dibaca, Bang. Kami dari kelompok 3 tentang metamorfosis kata yang dibacakan oleh Fatih. Metamorfosis kata pertama ada telur, kedua ada bubuk, ketiga mulai keluar. Keempat kata muda, yang kelima kata dewasa.
Ini dia metamorfosis kata. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini Bu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tentang kita belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna tadi memiliki 4 fase. Yang pertama ada pupa, yang pertama ada telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ada pupa atau kepompong, dan yang keempat ada dewasa, menjadi dewasa. Fase ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di sini kesimpulan untuk metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu memiliki 3 fase. Yang pertama tadi ada fase larva atau ulat, kepompong, dan pupa. Itu dia metamorfosis tidak sempurna. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba kasih Pak. Metamorfosis sempurna adalah proses mana hewan yang mengalami perubahan berbeda di setiap fase tubuhnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Metamorfosis tidak sempurna. Ya, kasih Pak coba. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daun hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan. Oke, terima kasih Kak. Beri tepuk tangan untuk temannya. Buka halaman 60, kerjakan PR-nya untuk di rumah. Peran kupu-kupu dalam ekosistem kita. Yang pertama untuk penyerbukan tanaman, yang kedua untuk pengendali populasi tanaman, yang ketiga sumber makanan dalam rantai makanan, yang keempat indikator kesehatan untuk lingkungan. Singkatnya, siklus hidup kupu-kupu ini tidak hanya menghasilkan makhluk hidup yang indah, akan tetapi mendukung keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan melalui penyerbukan, pengendalian populasi, peran dalam rantai makanan, dan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi